dan kita pergerakan lagi, kita akan lebih tertata lagi. Insya Allah mulai hari ini semua muhibbin di Purbalingga akan menjadi satu dan satu pemikiran. Untuk mengalahkan bangsa yang besar, tak perlu mengirimkan pasukan perang. Hancurkan saja pengetahuan mereka tentang kejayaan para leluhurnya, dan bangsa itu akan roboh dengan sendirinya. Sahabat Puja Sumatera, kalimat barusan bukan sekedar kutipan retoris. Ia adalah strategi halus yang sedang dan telah lama dijalankan terhadap bangsa kita Indonesia. Hari ini, bukan meriam dan kapal dagang kolonial yang menyerang kita, tetapi pena, skripsi, jurnal, dan buku-buku sejarah yang diam-diam disusun oleh Ba'alawi yang tak pernah ikut bertaruh nyawa di medan juang kemerdekaan, ditambah para muhibbin yang memang telah menjadi kutil Ba'alawi yang sangat sulit diobati. Nama mereka terdengar Islami, Habib Bahar bin dan Habib Itu bin, tapi jangan salah, sebagian dari mereka justru sedang menulis ulang sejarah Nusantara demi memutihkan wajah leluhurnya yang sejatinya tak pernah berdarah Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon baru-baru ini mengumumkan program besar, penulisan ulang sejarah Indonesia. Di awal terdengar menggembirakan. Katanya akan ada pembaruan mulai dari prasejarah hingga era kontemporer. Akan diluruskan, akan dikaji ulang dengan temuan-temuan baru. Tapi benarkah begitu? Sahabat Puja Sumatera, tepat di saat momen ini diluncurkan, muncul satu nama yang terus menggaungkan peringatan keras, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ulama ini tak datang membawa teori konspirasi, melainkan membawa bukti, manuskrip, dan nama-nama yang selama ini bersembunyi di balik harum, istilah habaib, dan keturunan Rasulullah. Dalam sebuah acara, Kiai Imaduddin dengan lantang menyebut adanya distorsi sejarah besar-besaran tentang masuknya Islam ke Nusantara. Dan menurutnya, ini adalah proyek sistematis yang dijalankan oleh klan Ba'alawi. Mereka para keturunan Hadramaut itu datang ke Nusantara sekitar abad ke-19 Masehi. Sekitar tahun 1800-an hingga menjelang kedatangan Jepang di tahun 1943. Tapi anehnya, di buku-buku yang mereka tulis sendiri, mereka mencatat seolah merekalah yang membawa Islam pertama kali ke Indonesia. Bukan Gujarat, bukan Persia, bukan ulama-ulama Melayu dari Pasai atau Aceh, melainkan Ba'alawi. Nama-nama seperti Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus, dan banyak lainnya dicatat bukan sebagai ulama diaspora, tapi sebagai pionir penyebaran Islam di tanah ini. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ketika Ibnu Battuta, pengelana asal Maroko, menulis bahwa pada abad ke-7 Hijriah, sekitar tahun 3300 Masehi, Aceh telah dipimpin oleh Raja Muslim bermazhab Syafi'i. Klannya Ba'alawi bahkan belum mengenal peta Sumatera. Saat ulama-ulama Persia dan India telah menanamkan akar Islam di kerajaan-kerajaan Melayu, para pendatang dari Hadramaut itu masih sibuk berdagang garam, ikan kering dan kain di tepian Yaman. Namun kini, lewat puluhan buku berbahasa Arab yang tidak beredar di Indonesia, tapi mudah diakses lewat internet dan portal asing seperti archive.org, mereka menyusun sejarah alternatif bahwa Islam di Indonesia dibawa oleh keturunan Rasulullah, yaitu mereka. Dan anehnya, banyak muhibbin yang mempercayainya, bahkan menganggap temuan ini adalah bentuk adu domba umat. Persis Habib Rizik yang pandai melempar masalah untuk cari aman. Sahabat Puja Sumatera, inilah bentuk kolonialisme baru yang tidak kita sadari. Sejarah kita disusupi lewat kitab-kitab nasab, ditulis dalam bahasa Arab, diklaim sahih tanpa bantahan. Mereka menulis sejarah bukan untuk kebenaran, tapi untuk legitimasi kekuasaan kultural. Dalam buku terbaru berjudul Minhajun Nasabiin, Kiai Imaduddin membongkar semuanya. Buku ini bukan sekadar bantahan, tapi juga senjata ilmiah untuk membatalkan seluruh klaim nasab yang dipaksakan masuk ke sejarah Indonesia. Dan tidak main-main, buku ini disusun dalam bahasa Arab setebal 270 halaman,
Karena menurut beliau, para kiai di pesantren lebih terkesan membaca karya dalam bahasa Arab daripada terjemahan lokal. Menariknya, buku ini merupakan ringkasan dan perluasan dari buku sebelumnya. Ulama Nusantara menggugat nasab palsu, tapi kali ini lebih tajam, lebih rinci, dan lebih memukul. Ia mencatat secara gamblang bahwa Ba'alawi masuk ke Indonesia sebagai pekerja perkebunan kolonial pada pertengahan abad ke-19, bahwa Habib Utsman bin Yahya yang dijadikan mufti resmi oleh Belanda mengeluarkan fatwa yang menyebabkan banyak kiai pribumi dibunuh dan difitnah oleh penjajah. Dan yang paling menyakitkan, kini keturunannya mengangkat beliau sebagai ulama besar, bahkan diusulkan sebagai pahlawan. Sementara jejaknya dalam sejarah adalah jejak pengkhianatan. Sahabat Puja Sumatera, jika sejarah seperti ini masuk ke dalam buku teks pelajaran sekolah, apa yang akan terjadi dengan generasi kita? Mereka akan tumbuh dengan kebanggaan palsu. Mereka akan mencintai para kolaborator penjajah dan melupakan pejuang-pejuang sejati dari Aceh, Riau, Bugis, Banten, dan Jawa. Mereka akan menjadikan sejarah palsu sebagai dasar identitasnya. Maka seruan Kiai Imad kepada Menteri Fadlizon bukan seruan pribadi, tapi seruan bangsa. Jika benar program penulisan ulang sejarah ini dilakukan, maka pengawasan harus ekstra ketat. Jangan sampai penulisan ulang sejarah kita ini disusupi oleh tangan-tangan halus yang menuliskan kemenangan leluhurnya di atas penderitaan bangsa ini. Dan ingat, perlawanan terberat kita adalah kepada sesama pribumi sendiri yang sudah menjadi kutil Ba'alawi. Maka benar kata pepatah, bangsa yang kehilangan sejarahnya, tak ubahnya mayat yang berjalan. Dan kini, kita tengah dipaksa melupakan sejarah kita sendiri, diganti dengan kisah manis tentang para pendatang yang kini menguasai jalanan dengan toa, mimbar, kitab suci, pemerintahan, militer, bahkan kuburan. Jika sahabat ingin membaca langsung buku Minhajun Nasabiin, kami akan letakkan tautannya di deskripsi. Mari kita lawan penulisan sejarah yang dipenuhi kepentingan. Karena sejarah bukan milik mereka yang paling keras berteriak, bukan milik para kutil yang berselimut di balik jubah, tapi milik mereka yang paling jujur menulis. Demikianlah sahabat, dikutip dari histori berbagai sumber. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tulis di komentar. Dengan selalu menjaga prinsip BNBR, be nice, be respectful. Bila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf.